Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian selalu baik-baik saja ya. Hari ini kita belajar pada tema 8, subtema 2, pembelajaran 4. Nah, yang sudah sarapan silahkan persiapkan buku dan alat tulisnya. Dan simak penjelasan ibu dengan baik. Yang belum sarapan, dipersilakan untuk sarapan terlebih dahulu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dimulai. Berdoa sudah selesai. Nah, dalam pembelajaran kemarin kita sudah belajar mengenai kondisi geografis dan kondisi budaya negara Singapura. Kita juga sudah mempelajari mengenai kewajiban menjaga kebersihan lingkungan setiap anggota masyarakat dan anggota keluarga. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai informasi mengenai keadaan geografis dan sosial budaya negara tetangga. Kemudian hubungan mengenai keadaan geografis dan sosial budaya negara tetangga. Kemudian kesimpulan dari sebuah teks bacaan dan hak dan kewajiban warga negara untuk hidup layak. Sangat menarik ya belajar tentang negara-negara tetangga Indonesia. Belajar tentang kondisi alam dan kondisi sosial budaya negara-negara tetangga dapat membuka wawasan kita. Nah, setelah kemarin kita mempelajari tentang negara Singapura, sekarang mari kita pelajari tentang kondisi sosial budaya negara Vietnam dan negara Thailand. Yuk kita simak sama-sama. Kondisi geografis dan budaya negara Vietnam serta Thailand. Yang pertama ada negara Vietnam. Keadaan sosial budaya orang Vietnam merupakan kelompok terbesar di negara Vietnam. Mereka disebut Viet atau Khmer. Mereka tinggal di tepi pantai. Orang Hoa atau etnis Tionghoa tinggal di dataran rendah. Pakaian tradisional wanita Vietnam disebut Áo Dai. Áo Dai dulu dipakai oleh wanita dan pria. Sekarang kebanyakan dipakai oleh pria. Kemudian ada negara Thailand. Thailand dikenal sebagai negeri gajah putih. Penduduknya adalah etnis Thai dan Lao. Sebagian besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha Theravada. Ada juga pemeluk agama Islam, Kristen, dan Hindu. Bahasa Thailand merupakan bahasa nasionalnya. Bahasa Inggris diajarkan di sekolah. Olahraga tinju tradisional Thailand disebut Muay Thai. Thailand merupakan daerah tujuan wisata. Banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung. Mereka ingin mengunjungi objek wisata pantainya, misalnya Pantai Pattaya. Nah, Thailand dan Vietnam merupakan salah satu negara tetangga Indonesia yang masih satu kawasan, yaitu Asia Tenggara. Mereka memiliki kebudayaannya masing-masing. Nah, mari kita simak kondisi geografis dan kondisi sosial budaya di negara Vietnam dan juga Thailand. Yang pertama ada negara Vietnam. Kondisi geografis negara Vietnam yakni contohnya berada di tepi pantai dan berbatasan dengan wilayah Tiongkok. Sedangkan kondisi sosial budayanya, masyarakatnya kebanyakan dari orang Viet dan orang Hoa. Kemudian ketika kita menganalisis hubungan kondisi geografis dan kondisi sosial budayanya, maka
Komposisi penduduk Vietnam dipengaruhi oleh lokasinya yang berada di pinggir pantai. Keberadaan etnis Tionghoa karena berbatasan dengan Tiongkok. Nah, ini baru contoh dari Ibu. Selebihnya kalian boleh cari sendiri ya nanti di rumah. Selanjutnya ada negara Thailand. Nah, kondisi geografis negara Thailand yaitu berada di tengah Asia Tenggara dan berbatasan dengan Laos. Kondisi sosial budayanya adalah masyarakat negara Thailand etnis Thai dan Lao. Nah, kemudian analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budayanya, yakni keberadaan etnis Lao di Thailand berkaitan dengan letak Thailand yang berbatasan dengan Laos. Nah, ini juga masih contoh dari Ibu. Selebihnya kalian boleh cari sendiri ya di rumah. Negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki sektor pertanian yang sangat besar, termasuk Thailand dan juga Vietnam yang tadi dibahas. Nah, bagaimanakah pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara? Yuk kita simak sama-sama. Pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Pertanian merupakan sektor yang sangat strategis untuk menumbuhkan perekonomian negara, khususnya bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. 3 negara yaitu Thailand, Vietnam, dan Kamboja menjadi contoh dalam penelitian ini untuk melihat pembangunan sektor pertanian. Bagi ketiga negara tersebut, sektor pertanian adalah kunci perekonomian mereka dari waktu ke waktu. Sektor pertanian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat dan sangat berarti untuk menopang perekonomian di negara Asia Tenggara. Raja Bhumibol Adulyadej dari Thailand mengibaratkan agriculture is the human life dalam RRI dan Doa 2004 halaman 30, yang dapat diartikan bahwa kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sektor pertanian. Selain sebagai penyumbang perkembangan perekonomian, keuntungan lain yang didapatkan dari sektor pertanian adalah penyerapan tenaga kerja yang tinggi, khususnya tenaga kerja di pedesaan. Di Thailand misalnya, dari tahun 2001 sampai dengan 2006, sektor pertanian menyerap 38% sampai dengan 39% dari seluruh total tenaga kerja dalam Encyclopedia of Nations 2001, Library of Congress 2007. Sektor ini pun telah berjasa dalam menyerap tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK ketika krisis ekonomi regional melanda Thailand pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Sementara itu, Kamboja, data World Bank 2005 menyebutkan bahwa sekitar 75% sampai dengan 85% penduduk bekerja pada sektor pertanian. Sektor pertanian, terutama pertanian padi, merupakan sumber pendapatan utama bagi mayoritas petani di Thailand, Vietnam, maupun Kamboja. Ketiga negara ini mempunyai kelebihan sumber daya alam, antara lain terdapatnya kawasan subur untuk budidaya tanaman padi, seperti di delta Sungai Mekong. Sebagai penghasil beras yang utama, kawasan delta Mekong ini seringkali disebut sebagai Rice Bowl. Produksi pertanian di negara yang termasuk kawasan Das Mekong menjadi andalan utama untuk mencukupi kebutuhan penduduknya dan juga untuk ekspor. Saat ini, Thailand adalah produsen beras pertama terbesar dunia yang diikuti oleh Vietnam. Walaupun Thailand, Vietnam, dan Kamboja dikenal sebagai negara-negara pengekspor beras, tetapi fluktuasi produksi beras tetap saja mereka alami. Di Vietnam dan Kamboja sebagai contoh, produksi beras sempat menurun ke level terendah ketika kedua negara ini masing-masing mengalami perang saudara. Perang telah membuat rusaknya lahan pertanian dan infrastruktur penunjang, seperti saluran irigasi. Setelah perang berakhir, produksi beras perlahan pulih dan bangkit. Nah, setelah kita membaca teks tadi, sekarang coba kita simpulkan. Apa sih kesimpulan dari teks bacaan tadi? Nah, kesimpulannya dari teks tadi adalah pertanian menjadi sektor strategis di negara Asia Tenggara.
sektor pertanian Thailand menyerap 38 sampai dengan 30% dari keseluruhan tenaga kerja yang ada di negaranya. Sektor pertanian padi menjadi sumber pendapatan mayoritas bagi petani di Vietnam, Thailand, dan juga Kamboja. Nah, tugasnya di rumah kalian boleh mencari teks bacaan lain, kemudian cari kesimpulannya. Nah, kita sudah mempelajari keadaan alam dan sosial budaya beberapa negara di Asia Tenggara, yaitu Singapura, Thailand, dan juga Vietnam. Nah, setiap negara memiliki keunikannya masing-masing. Namun, ada satu persamaan yang dimiliki oleh negara-negara tersebut, yaitu kebutuhan rakyatnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Hal itu juga berlaku di Indonesia. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar sebagai jaminan agar rakyatnya dapat hidup dengan layak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak untuk hidup secara layak di Indonesia dan mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Pernyataan tersebut tercantum pada pasal 27 ayat 2. Nah, coba sekarang kalian jawab, pesan apa yang didapatkan dari bunyi pasal di atas? Ya, jawabannya warga negara berhak melakukan kegiatan usaha untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Kemudian, apa menurutmu dalam pasal tersebut juga disinggung tentang tanggung jawab warga negara dalam mengusahakan kehidupannya yang layak? Ya, di dalam pasal itu dijelaskan bahwa warga berhak mengusahakan kehidupan yang layak dengan cara melakukan kegiatan usaha tertentu. Selanjutnya, kalimat manakah yang menyatakan hal tersebut? Ya, coba kalian lihat lagi nih. Ada pada kalimat mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Maka dalam undang-undang juga ditegaskan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mau berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, sekarang coba kalian amati lingkungan sekitar. Identifikasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga negara sebagai perwujudan tanggung jawabnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, di sini Ibu memberikan beberapa contoh, yaitu berjualan atau menjadi penjual, ada yang menjadi karyawan, guru, dan polisi. Selebihnya kalian bisa cari sendiri. Kemudian yang terakhir, apakah yang terjadi apabila warga negara tersebut tidak melakukan tanggung jawabnya? Maka warga negara tersebut akan kesulitan untuk mendapatkan kehidupan yang layak karena dia tidak mau berusaha. Nah, sebagai warga negara yang baik, tentunya ketika kita menginginkan kehidupan yang layak, kita harus mau berusaha sekuat tenaga, tidak dengan cara instan. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar mengenai info geografis dan sosial budaya negara tetangga, hubungan antara kondisi geografis dan sosial negara tetangga, kesimpulan dari sebuah teks bacaan, dan kewajiban serta hak bagi warga negara untuk hidup layak. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Ingat, kerjakan tugasnya dengan baik. Selalu gunakan masker apabila bepergian, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Tetap semangat ya belajarnya. Jika kalian ingin memahami video pembelajaran ini, maka kalian boleh mengulang-ulangnya kembali. Sebelum menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dimulai. Audio Jungle.
Berdoa sudah selesai. Sekali lagi Ibu ucapkan banyak terima kasih atas perhatian kalian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya.